Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Tanah Laut, Kakanda Dr. Andes Gatot Subagio. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Kakanda Dr. Andes Haji Hamdan. Yang terhormat Kakanda Dr. Sihabuddin Khalid, MMPD, selaku Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut. Berikut yang kita hormati Ketua Umum HI Komisariat Tanah Laut, Kakanda Muhammad Hartono beserta jajaran pengurus. Ya dinillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin wa yubashshirul المؤمنين الذين يعملون الصالحات Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bupati Tanah Laut dalam hal ini diwakili oleh staf ahli pembangunan ekonomi dan keuangan Pak Dr. Andes Gatot Subagio. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Kakanda Dr. Andes Haji Hamdan. Yang terhormat Kakanda Dr. Sihabuddin Khalid, MMPD, selaku Dewan Penyantun Politeknik Negeri Tanah Laut. Terhormat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau yang mewakili. Yang terhormat Manajemen Kebun
Hari, Kakanda Dedi Arifin. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut, Kakanda Muhammad Hartono beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Kohati HMI Komisariat Tanah Laut, Yunda Monika Nur Khalifah beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Palehari, Kanda Muhammad Lutfi Asisi beserta jajaran pengurus. Yang saya hormati Ketua Umum HMI Komisariat Bajuin, Yunda Yuli Sapitri beserta jajaran pengurus. Dan yang saya hormati dan banggakan para peserta Mapesca HMI Komisariat Tanah Laut yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Sebelumnya izinkan saya, Laili Rahmat, selaku Ketua Pelaksana, melaporkan kegiatan masa perkenalan calon anggota atau Mapesca Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Tanah Laut yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Safar 1440 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 September 2022 Miladiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya menyapa kawan-kawan dulu karena ini kawan-kawan kegiatan mahasiswa. Jadi saya teriakkan slogan mahasiswa, hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa. hidup mahasiswa, Hidup mahasiswa. hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Yang terhormat dan yang bersalah kita hormati Bupati Tanah Laut. Dalam ini diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan, ekonomi dan keuangan, Dr. Andes Gatot Subagio. Yang terhormat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Tanah Laut. Yang terhormat Ketua Dewan Penyamping Teknik Negeri Tanah Dr. Kakak Dokter Sisin XD. Yang terhormat Manajer Kebun PTPN 13 Palehari Kakanda Dedi Arifin. Yang terhormat Ketua Umum MD KAMI Kabupaten Tanah Laut, dalam hal ini diwakili oleh Kanda Dr. Wali Nugroho. Yang terhormat Ketua Dewan Penasehat Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Tanah Laut, Ayahanda Dr. Andes Haji Hamdan. Yang kami hormati Ketua Umum HMI Komisariat se-Kabupaten Tanah Laut yang hadir pada kesempatan hari ini, Ketua Panitia Pelaksana Dinda Laili Rahmah, yang saya banggakan, para peserta, hadirin, tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut. Dalam hal ini khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang sedianya membantu memberikan dukungan kegiatan HMI, yang mana berapa dan sering kali kami melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan mahasiswa yang senantiasa diberikan support bantuan. Dan kita doakan semoga Bapak Bupati dan Wakil Bupati senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga kalau lupa saya sampaikan kepada para donatur, pada para alumni
Himpunan Mahasiswa Islam Tanah Laut yang juga turut serta selalu mengawal dan juga memberikan bantuan masukannya untuk kegiatan Himpunan Mahasiswa Islam di Kabupaten Tanah Laut. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada para peserta masa perkenalan calon anggota HMI tahun 2022. Patut berbanggalah kawan-kawan karena memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan Maperca ini, yang mana dari sekian banyak pemuda belum tentu memiliki kesempatan untuk berkuliah, dan dari banyaknya mahasiswa-mahasiswi belum tentu memiliki kesempatan untuk bergabung di HMI. Maka daripada itu, saya meminta kepada kawan-kawan peserta nantinya untuk mengikuti seluruh rangkaian acara Maperca ini dengan sebaik-baiknya, ambil ilmu yang tidak kawan-kawan dapatkan di dalam bangku kampus. Sesuai dengan tema kita hari ini, HMI menjadi mahasiswa seutuhnya dan kurai suksesku. Perlu kawan-kawan ketahui, HMI lahir pada tanggal 5 Februari 1947. 75 tahun usia HMI bukanlah usia yang muda. 75 tahun usia HMI merupakan usia yang matang. Terbukti dengan para alumni HMI yang tersebar di berbagai bidang, yang tersebar baik di negeri kita menjadi tokoh-tokoh bangsa maupun di luar negeri. Salah satu contohnya di sini hadir para alumni kita, yaitu ada Kanda Dedi Arifin selaku manajer dan Dr. Wari dan banyak alumni HMI yang berkiprah baik itu di dunia akademisi, politisi, dan berbagai sektor bidang lainnya. Jadi kawan-kawan para peserta, kuliah itu bukan hanya sekedar mencari IP yang tinggi. Ini kata Kanda Gubernur Jakarta, Kanda Anies Baswedan. Beliau juga merupakan salah satu alumni HMI. Jadi bukan hanya mengejar IP yang tinggi, akan tetapi kita mahasiswa itu kita lebih daripada siswa. Kita setingkat jauh lebih tinggi daripada siswa. Maka daripada itu, berproseslah di HMI dengan sebaik-baiknya. Apa yang tidak kita dapatkan di bangku kuliah, maka kita akan dapatkan di HMI. Jalankan peran fungsi HMI itu sendiri, karena ini kebanyakan peserta dari mahasiswa baru ya. Nah, jadi kan kemarin udah ikut PKKMB, pasti tahu peran fungsi mahasiswa sebagai agent of change, sebagai agent of social control dan aerostock. Nah, itu nanti kawan-kawan akan lebih didalami nanti di kegiatan materi kita ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan kepada adinda sekalian. Mari berproses di HMI, nikmati prosesnya, hadapi tantangannya. Ada sedikit pantun dari saya. Pagi-pagi makan ketupat, jangan lupa minum kopi. Mahasiswa Tanah Laut hebat, mari gabung HMI, wujudkan mimpi. Kan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Yang besar, Yakin usaha sampai. billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua, salam nasional. Sudah paham salam nasional? Merdeka! 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 Merdeka. Salam HMI dan kami. Yakuza! Yakin usaha sampai. Yakuza! Yakin usaha sampai. Yakuza! Yakin usaha sampai. Terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bupati Tanah Laut yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli, teman kita, saudara kita Pak Gatot Subagio. Selamat datang Pak. Yang sama-sama kita hormati para alumni HMI yang hadir pada saat ini. Ada alumni kita yaitu Bapak Titi juga hadir. Beliau manajemen PTB 13 oleh hari. Selamat datang Pak. Beliau juga alumni kita, alumni HMI. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang sangat kami cintai dan hormati sebagai mitra kerja adik-adik HMI. Kemudian pengurus kami ada Pak Wari, ada Pak Sehab, dan adik-adikku sekalian HMI Wati dan HMI Wan, para peserta Meparca, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang berkenan untuk ikut dalam suasana kegiatan Meparca ini yang kami sayangi dan yang kami cintai. Kami kebetulan dipercaya sebagai Dewan Penasihat kami yang dulunya sempat menjadi ketua kami selama 2 periode. Pada saat ini mewakili Ketua Umum kami Tanah Laut, Adinda Yudi Rijal, sarjana teknik, yang saat ini beliau masih tidak bisa bergabung secara fisik bersama kita karena melaksanakan tugas di luar daerah. Adinda Ketua Umum HMI Komisariat Tanah Laut dan jajarannya, Komisariat Pelihari, Komisariat Pejuit. Pertama tentu kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa bertemu, berkumpul, bertatap muka dalam rangka menghadiri dan mengikuti acara masa penerimaan calon anggota HMI yang disebut dengan Meparca. Dan Meparca ini juga pernah saya ikuti sekitar 40 tahun yang lewat. Di HMI itu ada kami dan ada HMI. Tanpa HMI tidak mungkin ada kami. Kami itu alumninya yang sudah selesai di HMI. Tugas pokoknya adalah melanjutkan mission HMI dimanapun dia berada. Itu tugas pokoknya. Tentu kami sebagai Dewan Penasihat dan juga kami secara umum menyampaikan ucapan dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada adik-adik HMI, khususnya Komisariat Tanah Laut cabang Banjarbaru yang memprakarsai bisa terlaksananya acara Meparca ini dengan jumlah peserta 34 orang ya. Dan sepanjang sejarah HMI di Tanah Laut, inilah peserta yang kita anggap terbanyak untuk
mengikuti kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu kami sebagai orang tua, sebagai alumni tentu tidak ada kata lain kecuali hanya memberikan dorongan, memberikan semangat, memberikan motivasi dan penghargaan atas prakarsa dan inisiatif ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita usahakan bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermanfaat untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami terus memberikan dorongan, motivasi adik-adik HMI jangan sampai bosan-bosannya untuk beraktivitas demi keumatan dan keindonesiaan. Apalagi saat ini Maparja itu masa perkenalan calon anggota. Nanti setelah selesai Maparja, adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang digodok hari ini diberikan informasi tentang HMI hari ini. Kami berharap bisa menentukan pilihan dan bergabung bersama-sama adik-adik HMI di tanah laut. Dan mari kita bersama-sama membesarkan HMI di tanah laut dan mengayuh bahtera organisasi ini supaya sampai pada pulau idaman yang kita cita-citakan. Setelah Maparja nanti ada lanjutannya yang namanya ILKA, latihan kadar 1, 2, 3. Disitulah nanti kalian akan lebih banyak lagi menimba, mengetahui apa itu HMI. Sesuai dengan tema hari ini, ber-HMI menjadi mahasiswa seutuhnya. Kalau di zaman Orde Baru dulu yang namanya manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang sejahtera lahir dan batin. Kalau mahasiswa seutuhnya, menurut persepsi saya, adalah seorang mahasiswa yang di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan ulul albab. Mereka senantiasa berzikir dan berpikir. Ulul albab itu berzikir dan berpikir. Itu kualitas ulul albab. Mahasiswa seutuhnya. Kalbunya senantiasa berzikir mengingat Allah Sang Pencipta. Dengan selalu mengingat Allah Sang Pencipta, maka hatinya menjadi terang, kalbunya menjadi terang, sehingga ini berpengaruh kepada otak dan pikirannya menjadi cerdas. Kalau otak dan pikirannya menjadi cerdas, maka perilakunya akan menimbulkan hal-hal yang positif. Dan tidak mustahil nanti kalian akan mendapatkan impian prestasi konglau. Mahasiswa seutuhnya adalah mahasiswa yang berhati bersih, pikiran bersih, perilakunya bersih. Itulah yang dimaksud mahasiswa seutuhnya. Otaknya cerdas, pikirannya cerdas, pikirannya cemerlang, hatinya bersih. Batinnya sejahtera, jasmani dan batang tubuhnya pun menikmati kesejahteraan. Oleh karena itu HMI menawarkan kepada adik-adik sekalian, HMI menawarkan kepada adik-adik sekalian untuk menjadikan HMI sebagai salah satu alat, sebagai salah satu
membentuk sarana untuk adik-adik meraih yang namanya mahasiswa seutuhnya. Nah, oleh karena itu ada semboyan di dalam HIM ini harus sukses studi, sukses organisasi, dan sukses pribadi. Kalau HIM tidak bisa membantu adik-adik seutuhnya 100% misalnya, paling tidak 99% HIM membantu adik-adik. Tetapi kerja besar itu tidak bisa dilakukan oleh hanya pengurus. Tapi kerja besar itu harus dilakukan oleh kita semua. Bersama kita bisa. Karena itu ada semboyan untuk memberikan semangat kepada lingkungan HIM adalah dulu kami diberikan semboyan itu. Kalau diberi tugas, pantang tolak tugas, pantang tugas tak terselesaikan. Kalau diberi kepercayaan, ambil. Tetapi jangan membeli kepercayaan. Kalau dikasih amanah, ambil. Tapi jangan membeli amanah. Barangkali sebagai orang tua tentu hanya bisa memberikan nasihat. Kalau tenaga, ya payah Pak Didi ya, tenaga mungkin sudah mulai kendur. Hanya bisa memberikan nasihat, ya mungkin kalau ada rezeki memberikan fasilitas, itu sudah kewajiban alumni. Operasionalnya adik-adik HIM. Tapi ikutilah mempercayai ini dengan baik, dengan tekun. Nanti ada 3 materi yang akan disampaikan, termasuk Ulun sendiri diminta oleh Ketua Komisariat untuk memberikan materi. Padahal alumni kita masih banyak yang lain. Nanti satu saat digilir antara alumni, termasuk sambutan-sambutan atas nama Kahwi juga nanti digilir. Siapa-siapa yang mendapat giliran lagi, jangan hanya Dewan Penasehat digilir. Karena saya yakin dan percaya yang tergabung di dalam KAHMI itu adalah orang-orang yang pilihan. Orang-orang pilihan. Terakhir saya berpesan, adik-adik, kalau adik-adik hanya membaca spanduk yang di depan ini dengan mata, maka adik-adik hanya menemukan tulisannya saja. Kalau adik-adik membaca tulisan spanduk yang di depan ini dengan mulut, adik-adik hanya mendengar bunyi kata dan kalimat saja. Kalau adik-adik membaca tulisan yang ada di depan ini dengan pikiran, maka adik-adik akan menemukan sebuah pengetahuan. Kalau adik-adik membaca spanduk di depan ini dengan jiwa, dengan kalbu, adik-adik akan menemukan mahabbah, kecintaan terhadap sebuah organisasi. Kalau adik-adik membaca tulisan di depan ini dengan jiwa, adik-adik akan menemukan Tuhan di dalamnya.
Demikian yang dapat kami sampaikan, salah hilap mohon maaf. Ikuti terus kegiatan HMI dan kita berharap semoga HMI di Tanah Laut tetap jaya dan maju. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Direktur Politeknik Kabupaten Tanah Laut atau yang mewakili, dan yang saya hormati Kepala Dinas Pemudaan, Olahraga dan di Manajemen PTPN 13 Tanah Laut, Ketua HMI Komisariat Kabupaten Tanah Laut, para adik-adik yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam, baik anggota yang lama maupun calon anggota yang akan menjadi anggota tetap pada hari ini. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Bupati Tanah Laut yang tidak bisa menghadiri dan diwakilkan kepada saya karena beliau sekarang masih melaksanakan ibadah umroh, ya, belum datang beliau. Tadi sudah saya sampaikan oleh Bapak rekan kami Pak Haji Hamdan. Kebetulan beliau ini adalah kawan juga, ya, sering ngobrol, ya, sering ngopi bareng, ya. Banyak hal-hal yang bisa dipetik dari apa yang disampaikan beliau tadi, karena beliau adalah sebagai sesepuhnya, tadi sudah 4 tahun yang lalu beliau ini juga sebagai tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam, ya. Kalau tidak salah, HMI ini adalah organisasi yang cukup tua, ya, didirikan 2 tahun setelah merdeka tahun 67. Jadi yang pertama kali mungkin untuk organisasi kemahasiswaan yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian yang saya hormati, ya, tentunya sebagai mahasiswa ini tidak hanya kita mungkin berkiprah atau berkutat di bangku kuliah saja. Ada hal lain di luar kampus, ya. Ya, tentunya ini adalah sebagai pengembangan diri kita melalui organisasi HMI ini adalah salah satu yang mewadahi di dalam hal kita dalam mengembangkan diri kita untuk berkarya, berinovasi, untuk pengabdian masyarakat, ya. Ya, tentunya dengan kita masuk di dalam suatu organisasi ini. Karena kalau kita sebagai mahasiswa itu kita tidak seutuhnya, artinya kalau di sini kan temanya seutuhnya, artinya kita di samping belajar secara akademis, ya tentunya juga kita harus belajar di luar akademis, ya tentunya dengan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kita. Ya. Karena mahasiswa ini adalah sebagai motor penggerak, sebagai bibit-bibit untuk sebagai yang nantinya akan menjadi tokoh-tokoh untuk melanjutkan perjuangan dari tokoh-tokoh kita yang sekarang. Dan banyak mungkin alumni HMI ini
menjadi tokoh-tokoh besar yang berkiprah baik di tingkat daerah maupun nasional. Mungkin itu yang saya sampaikan, dan selanjutnya karena saya diamanatkan untuk mewakili, saya akan membacakan sambutan dari Bapak Bupati. Karena ini amanat, ya tentunya harus saya sampaikan, saya bacakan. Pasang kacamata. Lalu faktor jalur orang Indo ya, kenikmatannya berkurang. Ya, semakin hari kenikmatan manusia itu dikurangi. Penglihatan, kemudian jalannya kadang-kadang juga kayak orang muda bang. Kalau adik-adik sekalian ini masih alumni gagah-gagah ya. Baik, saya akan membacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Dewan Penasihat Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia, yang terhormat Ketua Umum HMI Tanah Laut, yang terhormat Direktur Politeknik atau yang wakili, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut atau yang wakili, dari manajemen PTPN 13 Lehari, Ketua Komisariat HMI Kecamatan Lehari, para peserta Mapperja, para pengurus HMI Tanah Laut. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat berhadir di tempat ini dalam rangka masa perkenalan calon anggota atau disingkat Mapperja oleh Himpunan Mahasiswa Islam HMI Komisariat Tanah Laut. Selanjutnya, selawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga sahabat dan para pengikut beliau terus sekarang hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tanah Laut menyambut baik dan memberikan penghargaan yang tulus kepada HMI Komisariat Tanah Laut atas penyelenggaranya acara yang sangat positif bagi para pemuda kita pada hari ini. Saya menaruh harapan besar bahwa penyelenggaraan kegiatan pada hari ini mempunyai nilai yang sangat penting dan strategis dalam rangka membangun masa depan Tanah Laut ini. Melalui generasi mudanya, guna terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, yang menguasai dalam bingkai iman dan takwa. Sebagai sebuah organisasi yang mewadahi mahasiswa Islam, tentu HMI memiliki peran yang besar agar seluruh mahasiswa Islam memiliki wadah dalam rangka menampung aspirasi dan mengembangkan kemampuan diri untuk turut serta membangun Tanah Laut. Tentunya ini menjadi harapan besar bagi kami selaku pemerintah, agar HMI Komisariat Tanah Laut dapat berkontribusi secara nyata bagi Tanah Laut. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan masa perkenalan calon anggota ini pula saya juga ingin mengimbau kepada para pemuda-pemudi Tanah Laut untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, seperti mengembangkan bakat dan potensi diri, menanamkan sikap disiplin dan kepribadian yang baik dan berbudi luhur, sehingga pada akhirnya akan mampu menjadi kader bangsa dan negara yang berkualitas dan berguna bagi masa depan bangsa di masa yang akan datang.
Para generasi muda kita harus memiliki jiwa kepemimpinan, mampu menyontohkan yang terbaik dan mampu membawa diri sebaik-baiknya. Oleh karenanya saya harapkan agar seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya untuk menambah ilmu dan kemampuan sebagai pemimpin negeri ini kelak. Hadirin yang berbahagia, demikian beberapa hal dan harapan yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua sebagai bekal dalam meniti kehidupan di masa depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan membaca masa perkenalan calon anggota Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Kabupaten Laut pada hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman SPD. Demikian Bapak Ibu sekalian, adik-adik, kami bacakan tadi sambutan dari Bapak Wakil Bupati Tanah Laut. Dan saya atas nama yang mewakili mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikannya ada yang kurang berkenan, dan kami ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama dimohonkan kepada Bapak Subagio untuk bertahan dan rekan-rekan dari depan bisa melakukan foto bersama. Baik, mau hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama ya, apakah tertarik menjadi anggota atau pengurus organisasi? Kamu tertarik atau mau ngisi anggota saja? Tertarik ya? Mau menjadi pengurus? Mau? Ada niat atau kalau kesempatan ya? Ada niat ya? Kamu gimana? Menurut kamu? Maksud ini apa? Belum tahu lagi apakah ya? Belum tahu ya? Ya. Jadi maksud saya itu saya ikut dulu, nanti memang kesempatan mau jadi pengurus atau tidak. Kenapa? Karena kalau kalau ada kesempatan jadi leadernya, saya harus jadi leader. Menurut saya ya. Tapi kalau ada di antara teman itu yang ini atas jadi leader, maka kita dulu. Dan saya tidak pernah memaksakan. Kalau saya benar-benar hanya jadi anggota gitu. Di belakang dia mendorong anggotanya supaya menjadi seorang yang hebat, menjadi seorang yang maju, bukan menghambat. Itu pemimpin. Di tengah membangkitkan semangat, di depan jadi contoh, di belakang mendorong supaya maju. Itu kepemimpinan di hari ini seperti itu. Nanti persiapkan diri selama 3 hari lah. Kenapa sedikitnya 3 hari? Kada seminggu? Menyesuaikan kondisi. Oh, menyesuaikan karena nih hanya finishing COVID nih kan. Di mana, daerah mana? Kalau biasanya kami di kecamatan sini pernah juga, tapi insya Allah tadi kan ditawarin manajer pemuda TPS. Nah, bagus di situ lebih kondusif.
lebih kondusif di PTPN kan? Iya, represi. Mudah-mudahan bisa ke sana, karena mudah-mudahan. Jadi itu yang bisa Kanda sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau ikut bergabung, insya Allah di himpunan mahasiswa Islam. Yakin usaha sampai, insya Allah KMI berjaya di Republik Indonesia. Dari Politeknik Negeri Tanah Laut, program studi agroindustri. Pertanyaan. Ya, jika saya bertanya, di Indonesia sendiri kan kepemimpinannya masih belum banyak yang kurang ya, banyak pemimpin yang masih meragukan visi dan misinya. Visi dan misinya itu maksudnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diucapkan. Nah, menurut Kanda sendiri, kepemimpinan yang baik itu di mana sih agar menjadi seorang pemimpin yang baik dan tegas sesuai dengan visi dan misinya? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila dari Politeknik Negeri Tanah Laut, program studi akuntansi. Mohon izin bertanya, Kanda. Saya ingin bertanya tentang HMI. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang sering diadakan oleh HMI, terutama mungkin untuk kegiatan rutinnya sendiri? Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ais Nurlita, bisa dipanggil Ruhi, dari Politeknik Negeri Tanah Laut, Prodi Agroindustri. Izin bertanya, dalam sebuah kepemimpinan itu kan pasti ada mengambil sebuah keputusan. Bagaimana sih caranya seorang pemimpin dapat mengambil keputusan yang baik tanpa harus menyesal ke depannya? Terima kasih. Kenegaraan di Indonesia, kalau pemimpinnya kuat, negara akan stabil, ekonominya juga baik, pertahanan dan keamanan juga baik, sosial budayanya juga baik, demokrasinya juga baik. Habis itu politik kebangsaannya juga baik. Tapi sekarang bukan rahasia umum lagi, semua sudah tahu bahwa kepemimpinan di negara kita saat ini sangat lemah sekali. Banyak sudah yang tahu kasus-kasus macam-macam lah di semua bidang yang ada di Indonesia, sering bergejolak, tidak bisa menstabilkan kondisi beberapa sektor-sektor kehidupan berbangsa dan negara. Sepakat Tanda dengan Dinda Ainun bahwa kepemimpinan kita saat ini sangat kurang, jauh dari cita-cita berdirinya negara Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan di masyarakat yang sudah tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi memang harapan-harapan masyarakat terhadap kepemimpinan sekarang sungguh sulit, apalagi sekarang ekonomi kita juga lagi sangat sulit, kenaikan barang-barang, harga-harga bahan pokok, BBM dan lain-lain. Terus penegakan hukum bangsa kita juga sekarang susah, demokrasi juga di negara kita banyak yang takut berpendapat, banyak yang salah sedikit melanggar undang-undang IET dan lain-lain. Jadi serba sulit. Tapi itu jangan menjadi alasan untuk kita tidak percaya diri. Justru itu tugas kita nantinya untuk memperbaiki kepemimpinan negara kita ke depannya. Kan kita yang berada di sini nanti yang akan meneruskan kepemimpinan. Siapa tahu 20 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, hubungan kita yang ada di sini bisa menjadi bupati, gubernur, menteri, amin, bahkan presiden nantinya. Amin. Ya kan? Nah, jadi kita jangan pesimis. Kita harus bisa optimis bahwa kedepannya bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar. Amin. Nah, seperti apa kepemimpinan yang diharapkan? Kepemimpinan yang diinginkan oleh founding father kita, oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh leluhur kita, oleh pahlawan-pahlawan kita.
kepemimpinan yang baik itu seperti apa? Yang pertama adalah kepemimpinan yang baik itu adalah yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas. Jadi kredibilitas itu adalah dia memiliki komitmen, dia memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik. Apa itu? Pertama, dia memiliki jiwa yang jujur. Yang kedua, dia memiliki jiwa amanah, dipercaya oleh rakyat, dia melaksanakan kepercayaannya dengan tanggung jawab dan juga tidak menyalahgunakan kepercayaan oleh rakyat. Nah, yang ketiga, dia memiliki keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena keberhasilan seseorang itu dalam memimpin tak lepas dari tangan Yang Maha Pencipta. Kalau sembahyang aja kada, kalau di Islamnya kan sembahyang 5 waktu aja kada, yang kayak apa bisa menjadi panutan pemimpin yang baik. Mengaji aja kada bisa, adalah pemimpin kita. Ini di Indonesia yang kada bisa mengaji, yang kada tapi sembahyang, adalah. Nah, banyak loh tapi jadi pemimpin, ya kan? Berarti dia tidak memenuhi kriteria pemimpin yang baik. Harus memiliki kriteria apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, sidik, patonah, ada loh yang 4 itu. Kepemimpinan nih. Nah, bagaimana kita jaga kepemimpinan di DPR? Karena yang sering saya lihat nih, kan mahasiswa banyak yang demo nih, sedangkan kantor DPR kan banyak tutup gitu, biasanya gitu. Nah, jadi dari situ menimbulkan asumsi mahasiswa atau asumsi masyarakat bahwa DPR itu kurang peka terhadap rakyatnya. Sedangkan terkait dengan kepemimpinan tersebut, bagaimana tanggapan dari sampai tadi? Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Ya, oke, ya. Terima kasih. Perkenalkan, ngaran ulun Muhammad Nurul Fitriansyah dari Indomobil Cabang Bayahari, bagian akuntansi kabel officer. Pada dasarnya suatu organisasi pasti memiliki tujuan. Karena Kakanda tadi menjelaskan bahwa kepemimpinan itu ada tujuannya. Jadi di sini pertanyaan yang paling dasar saja, tujuan dibentuknya HMI untuk negara itu kira-kira apa saja? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana caranya? Ya tentu kepemimpinan kita itu kita harus bisa meyakinkan sesuatu hal atau keinginan kita, tujuan kita kepada orang lain. Ya, apalah cara merasionalisasi anggota-anggota HMI inilah, atau anggota Karang Taruna lah, terus HMI ini pintar-pintar orangnya. Biasanya anggotanya pina kritis, ya kan, Karang Taruna aja lah, ya bawa main bola gitu, jadi ya kan. Nah, meyakinkan tujuan kita ke Karang Taruna misalnya, untuk supaya generasi muda bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, disitulah kepemimpinan kita dilihat orang. Bagaimana kita meyakinkan supaya masyarakat atau pemuda-muda di desa bisa ikut serta melaksanakan kegiatan-kegiatan positif di Karang Taruna, seperti misalnya kegiatan penanaman pohon dan lain-lain. Kalau kita sudah bisa meyakinkan, menyampaikan visi kita, tujuan kita, orang tertarik dengan keinginan kita, berarti secara tidak langsung kita sudah menyampaikan kepada orang bahwa ini cara saya, kepemimpinan saya seperti ini. Jadi orang merasa bahwa kita memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Bagaimana meyakinkan, merasionalisasikan sesuatu keinginan kita, cita-cita kita, tujuan kita kepada orang-orang yang kita inginkan. Kalau kita berhasil, berarti kita sudah bisa menerapkan pada diri kita sebagai pemimpin. Nah, kalau kita aja membawai anting aja, deng sembahyang, mau nih ya, yang bawa sembahyang ada duitnya lah ya, nah ya, siapa caranya ya kan? Nah, salah satu hal yang paling kecil itu adalah di keluarga dulu. Kita bisa meyakinkan misalnya orang tua kita tentang tujuan kita untuk kuliah di politeknik, jurusan apa. Itu salah satu kepemimpinan cara kita untuk meyakinkan orang tua. Jangan dulu apa-apa ya orang tuanya kan jadi dokter hewan gitu ya. Ketujuh manu kucing, ya kan? Manu kucing. Inggih baik aja. Padahal ini berbakat di bidang otomotif, di bidang otomotif, elektronik. Tapi aku aja disuruh manu kucing kan jadi dokter hewan, lain bakatnya. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan orang tua kita supaya kita bisa kuliah di jurusan otomotif atau elektronik? Nah, itu cara meyakinkan kita itu sama juga cara kita menunjukkan jiwa kepemimpinan kita kepada orang lain. Jadi harus diberikan tekad, dibiasakan, dimunculkan, karena setiap manusia itu ada jiwa kepemimpinannya. Khalifah di muka bumi, manusia itu adalah khalifah di muka bumi. Jadi semua orang ada jiwa kepemimpinan. Ini demo itu ganjar nih. Jadi pertanyaannya cukup bagus dan kritis. Kinerja DPRD Kalsel kurang peka atau kurang maksimal dalam menyikapi permasalahan di daerah atau di Indonesia. Jadi fungsi anggota DPRD Kalimantan Selatan itu 3. Pertama, legislatif, yaitu membuat peraturan daerah. Yang kedua, pengawasan. Yang ketiga, budgeting. Budgeting itu membuat menyetujui anggaran. Jadi legislatif itu membuat peraturan daerah. Kami tiap setahun itu ada 20 peraturan daerah. Ada peraturan daerah tentang pendidikan, kesehatan, lingkungan, disabilitas, sosial, tenaga kerja, ekonomi. Itu dibagi beberapa komisi. Nah, untuk permasalahan-permasalahan yang tingkatnya nasional itu biasanya kami bukan kewenangan kita, tapi kewenangan DPR RI, kewenangan DPR pusat. Kami menyampaikan biasanya, misalnya ada demo BBM untuk tolak kenaikan BBM, tolak undang-undang Omnibus Law yang merugikan buruh, yang merugikan pekerja, tolak kenaikan BBM. Itu kan kewenangan pusat, kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan DPR pusat. Kami menyampaikan, biasanya kami sampaikan ke Sekretariat Negara dan ke DPR RI, komisi yang menanganinya. Kayak semalam demo BBM, kami sudah tulak ke Kementerian Sekretaris Negara menyampaikan aspirasi dari mahasiswa Kalimantan Selatan, BEM, dan elemen-elemen lainnya. Jadi kita sampaikan, kalau itu kewenangannya provinsi, kalau ada permasalahan, kewenangan provinsi, misalnya ada pemutusan pekerja di perusahaan, mereka melapor bahwa diputuskan tidak diberikan istilahnya nih, kalau pegawai itu diberi tunjangan ya, pesangon. Nah, misalnya ada perusahaan A di Tanah Laut tidak diberikan pesangon, dia bisa melaporkan ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, contohnya ada DPRD Kabupaten Tanah Laut misalnya. Jadi ada kewenangan-kewenangan itulah yang nantinya bisa kita bantu dan kita awasi. Jadi fungsi pengawasan itu adalah
mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal apa aja, semua sektor, baik itu pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, masalah UKM, ekonomi, dan lain-lain. Nah, itu panjang gambaran-gambaran umumnya. Mungkin nanti ada seminar khusus tentang kebijakan pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk di tanah laut. Lagi belum bayar uang sidang skripsi, yudisium belum bayar ya, belum bayar ya. Makanya dapat beasiswa kuliah. Seharusnya kan dia kan bisa menyisihkan apa biaya ini, habis pakainya duitnya ya, ditukarakannya macam-macam ya, bayar. Nah, jangan sampai di politeknik ada yang seperti itu, karena biaya kuliah itu memang diperuntukkan untuk apa caranya pemerintah mengatur supaya bisa lulus kuliah dengan baik, ya kan? Jangan sampai membebankan kepada orang tua. Makanya untuk makan minum aja kami susah bayar, apalagi dalam kondisi sekarang. Jangankan makan enak, udah bisa makan aja alhamdulillah. Nah, pemerintah membantu pendidikan lewat program KIP kuliah. Alhamdulillah banyak di kampus Kanda aja dapat. Kemarin Kanda merekomendasi orang satu kelurahan di Cempaka Banjarbaru tuh dapat 13 orang dalam dua RT aja. Cempaka tuh banyak yang Cempaka tau kalau? Iya. Cempaka Banjarbaru, perbatasan Bati-Bati sama Banjar. Cempaka, perbatasan Banjarbaru tanah laut. Itu 13 orang. Alhamdulillah masuk dapat KIP kuliah. KIP kuliah ya sekitar 5 sampai 6 juta lah kalau di kampus Kanda tuh. Alhamdulillah senang banget orang tuanya, anaknya juga orang nggak mampu kan, sampai 10 kali mencium tangan. Saking ngadunya toh, saking gembiranya, senangnya. Nah, kita tekankan supaya uang ini tolong ditabung, jangan dipoya-poya. Nah, kadang-kadang mahasiswa yang sudah dapat beasiswa KIP kuliah, beasiswa yayasan atau beasiswa lain itu dapat duit banyak. Biasanya ada dapat duit 6 juta, 5 juta, habis duitnya pas ada skripsi banyak kebutuhan, buku, bayar sidang proposal, bayar skripsi, dia duitnya tidak ada. Karena KIP kuliah ini cuma 8 semester, jadi harus selesai 8 semester dan dibiayai semuanya kuliah oleh negara. Zaman ini sudah. Zaman Kanda dulu kan ada yang kayak ini. Jangankan meminta beasiswa, minta kompensasi bayar kuliah terlambat aja sebulan kah atau nah ibadah banyak kenal prosedurnya. Bayar terlambat 2-3 minggu aja. Wah, ini justru begaji mahasiswa, justru begaji nyaman benar, sudah gratis kuliah dapat duit pulang. Tolong dimanfaatkan dengan baik program-program yang ada di pemerintahan. Jadi untuk Dimas itu ya, untuk Dinda Muhammad, tujuan HMI untuk negara dan bangsa ini apa? Nanti di LK sejarah HMI termasuk juga tujuan berdirinya HMI dan lain-lain itu nanti disampaikan di LK ya. Tapi sejak di LK 1 minggu depan nanti ada pemateri khusus yang menyampaikan tujuan ber-HMI. Maksud apa tujuan HMI itu, sejarah HMI, berdirinya HMI, habis itu moto HMI-nya apa, semuanya nanti di LK, di latihan kepemimpinan. Itu nanti bujur-bujur kader-kader untuk Bapak mendengarkan dan dicatat manifesto HMI itu apa, ya kan? Nanti ada pematerinya
termasuk nilai dasar perjuangan HMI itu apa, ideologi HMI itu apa, ya kan? Nah, nanti ada di LK 1 latihan kepemimpinan, nanti disampaikan semuanya. Kalau disampaikan sekarang kan ini apa, kada anu lagi kena, ya kan? Timbul kan umpat kena, tahunya sudah aja. Tapi kada juga kalau anu aja, nanti mungkin tujuan HMI itu apa, ideologi HMI itu apa, moto HMI itu nanti disampaikan pada waktu LK1 latihan kepemimpinan. Nanti pematerinya dari luar ada juga kan, dari Kalsel, dari Batko, dari ini tidak ada lengkap ya pematerinya. NDP siapa rencana? Oh kami, oh ya, iya. Oke, nanti pematerinya bagus-bagus, yang sudah berpengalaman. Tolong disimak nanti pada waktu latihan kepemimpinan 1 selama 3 hari. Ya mungkin itu yang bisa Kanda sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mau bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam. Kita satu bendera, kita satu saudara. Apa yang terjadi terhadap kita berarti itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai kader HMI. Dan mudah-mudahan selamat mengikuti LK1, sukses kepada adik-adik semua yang hadir di sini, terus semangat dan insya Allah Allah beserta kita dan apa yang kita cita-citakan bisa sampai menuju keinginan kita bersama. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, Ketua Batko, Ketua Cabang, Dinda Moderator, kepada panitia juga terima kasih karena sudah mengundang dan bersilaturahmi kepada adik-adik yang hadir di sini. Lebih kurang mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bahwasanya kita semua adalah pemimpin untuk diri kita sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Tiada gading yang tak retak, tiada keindahan yang sempurna. Sempurnaan adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kegiatan kita pada hari ini mempercah masa pengenalan calon anggota dalam Himpunan Mahasiswa Islam telah berakhir atau telah selesai berada di ujung acara. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada kesalahan maupun kehilafan selama saya memandu kegiatan ini mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pihak yang telah berperan, dan untuk Ketuplak jangan pernah berkecil hati, tetap tegar, tetap terus tumbuh, terus semangat untuk nantinya ke depan, karena kamu adalah salah satu bintangnya di Poltek. Nanti saya harapkan kamu juga akan benar-benar jadi bintang yang bisa menerangi, bukan hanya jadi bintang yang ketika pagi hari redup, tapi bagaimana menjadi bintang yang terus terang, menerang untuk menerangi di lingkungan sekitar. Nah, motivasilah untuk kawan-kawan semua ini, karena HMI saat ini di tanah laut ini mayoritas adalah kaum perempuan, kaum HMI wati. Semuanya luar biasa, terutama Yunda Yesah. Saya juga mengucapkan terima kasih karena yang luar biasa juga pasang badan, Sekum Is juga ya pelaksana. Nah semuanya lah. Ketika Kohati cabang tanah laut mengadakan muskopcap agar enak sesuai dengan ADRT-nya yang di Kohati, yaitu PDK. Dan untuk selanjutnya mungkin nanti akan ditunggu agenda dari Kohati tanah laut juga, katanya nanti ada agenda untuk beberapa minggu ke depan katanya, kata Yunda Monika. Dan untuk kedepannya lagi saya berpesan kepada kader-kader HMI tanah laut, khususnya kohatinya, agar sering-seringlah aktif ikut organisasi atau kegiatan kita yang di HMI ini. Tidak hanya HMI, tapi juga aktif di kampus, dan juga jangan lupa bagian kuliahnya juga. Dan untuk kedepannya juga saya harapkan kawan-kawan semua bisa membersamai nanti Yunda Monik ya. Dan juga lebih
lagi kegiatannya, baik itu di HMI-nya maupun kegiatan Kohatinya. Nah, dan juga semoga nanti untuk kedepannya juga HMI Tanah Laut tetap bisa bersinergi dengan HMI Cabang Banjarbaru. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.